Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam kawan-kawanku semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Ewako13 yang akan membahas tentang alur film, anime, donghua, manhwa, serta novel. Tentunya cerita yang akan saya sampaikan adalah cerita-cerita yang sangat seru. Perihal apakah cerita tersebut sudah pernah dibawakan oleh channel lain atau belum? Ya, kita gaskan saja menurut versi kita. Dan juga tentunya jika kawan-kawan semua punya rekomendasi, jangan pernah sungkan untuk merekomendasikannya. Insya Allah, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menceritakannya. Berhubung ini pertama kalinya saya mencoba memulai dunia per-YouTubean, jadi mohon maaf kiranya jika dalam video-video saya ke depannya nanti terdapat begitu banyak sekali kekurangan. Dan tidak lupa pula juga saya meminta dukungan kawan-kawan semua dengan cara mendoakan agar kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan insya Allah dukungan kawan-kawan semua akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tak perlu menunggu rumput tetangga menjadi hijau subur. Tanpa berlama-lama lagi, ikan paus gombal elang. Let's go sayang. Manhwa ini bercerita tentang rasisme yang terjadi pada anak-anak keturunan Korea. Hal tersebut membuat beberapa dari anak-anak tersebut menjadi marah dan tak terkendali. Mereka membenarkan hal-hal yang mereka lakukan, padahal hal-hal tersebut adalah hal yang sangat menyimpang. Hingga suatu hari, ada seorang pria yang datang ke sebuah sekolah untuk menjadi guru bahasa Inggris di sekolah tersebut. Guru tersebut mengajarkan tentang pendidikan sejati dan menghajar orang-orang yang suka membuli. Paman, coba lihatlah ini. Aku membeli sebuah tas baru untuk bersekolah. Ucap seorang anak kepada pamannya. Oh, Ho Jun, kamu anak yang hebat, kata seorang pria dewasa yang ada di situ. Oh iya, dan besok dia sudah mulai berangkat sekolah dan bisa bertemu dengan teman-teman baru, ucap pria dewasa lainnya. Ho Jun adalah seorang anak desa yang tinggal di desa pertanian bersama dengan pamannya. Di desa itu juga, dia tumbuh besar dan bersekolah. Di hari upacara pembukaan sekolah di TK-nya, dari keseluruhan siswa yang ada di kelas tersebut, hanya Ho Jun seorang yang merupakan anak Korea asli. Sementara teman-teman sekelas lainnya merupakan anak-anak keturunan dari luar negeri. Hei, aku Lee Mukyeon. Siapa namamu? Ucap seorang anak berjaket merah yang datang menghampirinya. Aku Hwang Ho Jun, ucap Ho Jun. Oh, baiklah. Tapi kenapa wajahmu berwarna kuning? Anak tersebut tertawa sembari membuli Ho Jun. Ho Jun hanya bisa terdiam mendengarnya, dan tanpa disadari, sejak saat itu pula terbentuklah relasi yang sangat buruk di antara keduanya. Scene lalu memperlihatkan desa si Ho Jun, di mana di desa tersebut mayoritas warganya bekerja sebagai seorang petani. Seiring berlalunya waktu, di desa tersebut semakin banyak orang luar negeri yang berdatangan dan menetap. Sementara di sisi lain, banyak pemuda-pemudi asli Korea yang pergi dari desa dan tak pernah kembali lagi, membuat belakangan ini tak pernah ada satupun pernikahan asli Korea di desa tersebut. Sekian tahun berlalu, tak terasa kini Ho Jun telah duduk di bangku SMP. Mirisnya, di SMP ini pun didominasi oleh orang-orang keturunan luar Korea. Dan mereka orang asli Korea yang kini menjadi kaum minoritas, menjadi bulan-bulanan pembulian oleh anak-anak keturunan. Dan salah satu dari anak keturunan tersebut merupakan teman TK Ho Jun, yaitu Lee Mukyeon. Dasar bajingan kau, memang pantas kau mendapatkan ini, ucap Lee Mukyeon sembari mencoret dan menjahili Ho Jun. Lee sendiri diketahui sebagai seorang anak keturunan Ethiopia. Dia lahir dengan fisik yang memang sangat kuat. Bahkan pada saat TK sekalipun, si Lee ini sudah terlihat sangat-sangat tua ya dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Dan pada saat duduk di bangku SMP, tepatnya di kelas 2, tinggi badan dari si Lee ini sudah mencapai 182 cm. Scene lalu memperlihatkan di sebuah jalan, di mana terlihat ada dua kelompok di situ. Dan salah satu kelompok tersebut merupakan kelompok si Lee ini. Woi, dasar bajingan! Salah seorang yang meneriaki Lee Mukyeon dan kelompoknya, yang mana dia terlihat seperti ketua geng di sana. Di sini pula diketahui bahwa geng ini merupakan anak-anak SMA yang didominasi oleh anak-anak Korea asli.
Sontak saja Lee Mukyun melirik pemuda tersebut. Dia lalu berkata, "Berani-beraninya seorang petani kopi sepertimu bertingkah sombong seperti itu." Tak lama kemudian Shin memperlihatkan anak-anak SMA itu sudah babak belur dihajar oleh Lee dan juga kelompoknya. Ya, tepak, tepak, bum, bum, pak, tepak. Nampak kelompok anak SMA itu pun kini sudah terkapar dan tak berdaya. Lee lalu mengangkat wajah anak SMA itu yang sudah terlihat babak belur. "Apa yang barusan saja kau katakan dengan mulut kotormu itu? Hah? Cepat katakan apa?" Namun karena tidak mendapat jawaban, Lee Mukyun pun lanjut menghajar anak SMA itu. "Matilah kau dasar bajingan!" Shin kemudian memperlihatkan kondisi di dalam kelas, di mana ada 3 anak yang sedang dipaksa memerankan topeng monyet oleh Lee Mukyun. Lee Mukyun yang sedang menonton mereka lalu berkata, "Aku melihat sejumlah berita kemarin. Anak-anak campuran seperti kami diperlakukan layaknya bajingan di Seoul. Apakah kalian tahu itu? Apa yang mereka katakan kepada kami? Si anak hitam itu memakan semua jajanan," ucap Lee Mukyun yang terlihat kesal. "Hah, apa-apaan? Konyol sekali anak hitam itu. Dasar gila. Apakah mereka sedang tertawa?" ucap Lee Mukyun yang mengungkapkan kesalahannya dengan menyampaikan semua perkataan orang yang ada di berita tersebut. "Itulah keahlian yang dimiliki orang Korea sepertimu. Karena negaramu adalah negara dengan satu ras, kau bertingkah sombong dan menghina ras lainnya," lanjut Lee Mukyun sembari kesal. "Itulah alasannya mengapa kau tidak bisa membalas ketika kau diperlakukan seperti ini. Jangan membuatku tertawa. Kau tidak pernah ke Seoul dan tidak pernah didiskriminasi," ucap Ho Jun di dalam hatinya sembari menahan kekesalannya karena takut akan dihajar oleh Lee Mukyun. Lee Mukyun selalu memiliki alasan pembenaran yang aneh terhadap diskriminasi. Dan kalau dia dikekang oleh seseorang, dia menyebutnya rasisme. Bertingkah bolak-balik, seakan-akan dia adalah korban sekaligus seorang pelaku. "Lee Mukyun!" ucap Kepsek membentak yang kebetulan sedang mengantar seorang guru baru di kelas itu. "Sudah kubilang berapa kali padamu untuk tidak menyiksa anak-anak Korea. Dasar, kau tidak mau mendengar ya?" Lee Mukyun yang menoleh melihat siapa yang datang dan melangkah ke arah Kepsek berkata dengan nada yang sinis dan jutek, "Hah, anak-anak Korea. Itu terdengar sangat menyebalkan. Aku suka orang Korea." Kepseknya pun berkata, "Pastinya kau tahu betul kalau bukan itu yang kumaksud." "Aduh, lupakan saja. Perhatian semuanya. Ini adalah guru bahasa Inggris yang baru," sembari menunjuk seorang pria di samping kirinya. Pria tersebut bernama Hyun Daniel dan akan mengajar bahasa Inggris di kelas tersebut. "Panggil aku Hyun," ucap guru Hyun. Seketika, suasana kelas pun menjadi ramai. Kawan-kawan pasti tahulah apa yang menyebabkan kelas tersebut langsung ramai. Ya benar, tingkah laku murid-murid cewek yang kesengsem melihat ketampanan guru Hyun. "Wow, tampan sekali. Wah, dia adalah tipe cowok idamanku," kata para murid-murid cewek yang ada di kelas tersebut. Pak Kepsek lalu berbisik kepada guru Hyun, "Kalau begitu, sipir, kami mengandalkanmu ya." Wah, sepertinya Pak Guru Hyun ini bukan guru biasa ya kawan-kawannya. Guru Hyun pun mengambil alih kelas tersebut dan memperkenalkan dirinya. "Seperti yang kalian dengar barusan, namaku adalah Hyun Daniel. Tetapi, aku lebih suka dipanggil Hyun daripada Daniel. Jadi tolong ingatlah itu. Di kelas pertama kita hari ini, mari kita saling berkenalan satu sama lain. Apakah ada sesuatu yang membuat kalian penasaran dan ingin bertanya tentang diriku?" Lanjutnya sembari memperhatikan semua murid yang ada di kelas tersebut. Seorang murid wanita lalu mengajukan pertanyaan. "Guru, matamu berwarna hijau. Apakah kau orang campuran seperti kami?" Guru Hyun lalu menjawab, "Ya benar. Ibuku adalah orang Korea, sedangkan ayahku adalah orang Amerika." "Wow, keren. Lalu guru datang dan tinggal di Korea?" Lee Mukyun yang langsung memotong pembicaraan keduanya. "Dulu aku tinggal di Manhattan sampai setahun yang lalu," jawab guru Hyun. Manhattan adalah pulau yang terletak di sebelah selatan ujung sungai Hudson, yang mana pulau ini termasuk salah satu 5 kota bagian yang membentuk kota New York. "Wah, hebat sekali. Wow, guru Hyun, kau dari New York?" Lee Mukyun dengan ekspresi mencurigakannya pun mengangkat tangannya. "Guru, aku juga ingin bertanya. Guru tidak pernah dipanggil Yellow Mickey di Amerika?" Guru Hyun hanya bisa terdiam lalu berkata, "Aku pernah dipanggil begitu. Cukup sering juga sih," katanya sembari memperbaiki kacamatanya. "Karena di East Harlem, tempat tinggalku waktu dahulu adalah tempat di mana terdapat rasisme yang buruk.
Terutama rasisme dari murid-murid berkulit hitam sepertimu terhadap orang Asia sangatlah buruk. Lanjutnya menjelaskan. Lee Muqian yang sedari awal mendengarnya dan berharap sang guru kena mental, malah sebaliknya, dialah yang sekarang terlihat terkejut. Dan kau tahu bagaimana aku membalasnya? Aku membalasnya seperti ini. Sembari menatapnya dengan dingin seakan terpancar aura psikopat di sekitarnya. Lalu Guru Hyun berkata, "Fucking man." Lee Muqian terlihat sangat kesal. Tidak bisa menahan amarahnya yang dikatakan hitam oleh Guru Hyun, langsung berdiri dan berteriak. Tunggu, sialan. Apa? Apa yang kau katakan? Apa kau mengatakan hitam seperti itu? Sialan, apakah kau berbicara seperti itu agar aku mendengarkanmu? Ucap Lee Muqian yang benar-benar sudah terbawa emosi. Murid-murid lainnya hanya bisa terdiam dan kaget karena Lee Muqian berani berteriak dan berkata seperti itu kepada Guru Hyun. Guru Hyun dengan santainya dia berkata, bukankah baru saja sudah aku jawab pertanyaanmu itu? Jadi duduklah dan jangan terlalu bersemangat seperti itu. Lee Muqian yang tidak terima pun lalu berjalan ke arah Guru Hyun. Kenapa? Apa yang akan kau lakukan kalau aku tidak duduk? Apakah kau akan menghajarku atau seperti apa? Seorang guru terhadap muridnya? Dengan ekspresi yang sangat-sangat menyebalkan, dia menghampiri Guru Hyun. Tentu saja, Guru Hyun pun juga terlihat kesal melihat tingkah si Lee ini. Dia lalu bergumam di dalam hatinya, kalau begitu terserah kau saja, lakukan saja apapun yang kau mau sialan, karena aku akan membuatmu terhukum dengan tuduhan rasisme. Sekian lalu berpindah memperlihatkan Guru Hyun bersama seorang pria gondrong dengan setelan serba hitam. Pria gondrong itu lalu berkata, seorang pendukung non-kekerasannya. Ya, seingatku kau juga menyebutkan hal itu saat wawancara. Lalu, apakah kau seorang pasifis? Menggunakan kata-kata saat berurusan dengan anak-anak? Guru Hyun membantahnya dengan santai. Ada seorang pepatah yang mengatakan kalimat Korea kesukaanku. Kau boleh membenci kejahatan, tetapi janganlah kau membenci orangnya. Tanpa diragukan, terdapat akar kejahatan umat manusia. Kalau kau mengatasinya dengan kekerasan, maka kau tidak akan pernah bisa mencabut akarnya. Guru Hyun menjelaskan dengan singkat. Pria gondrong itu lalu berkata, keyakinan yang sangat idealis, tetapi kebanyakan kasus yang kita tangani telah melewati permasalahan umum yang seperti itu. Si gondrong lalu melanjutkan, kasus-kasus itu bukanlah hal yang bisa diselesaikan dengan hanya menggunakan kata-kata. Guru Hyun sembari tersenyum. Tidak, sebenarnya ada caranya. Contohnya, Shin lalu memperlihatkan kondisi di dalam kelas pada saat Guru Hyun dan Lee Muqian sedang berdebat. Dan ternyata di sini Guru Hyun sedang menceritakan tentang pengalamannya di hari pertama mengajar di kelas tersebut. Klik, suara borgol terkunci. Apa yang kau inginkan? Lee Muqian berteriak sembari mengarahkan tinjunya ke arah Guru Hyun. Tapi dengan santainya Guru Hyun dapat menahan tinju tersebut. Iyalah bos, bukan level Guru Hyun sih menyebalkan ini. Lee Muqian yang sontak kaget melihat kejadian tersebut. Dia tidak menyangka bahwa Guru Hyun dapat menahan tinjunya, bahkan tidak bergerak sedikit pun. Padahal Lee Muqian adalah orang yang belum pernah kalah dalam hal kekuatan. Terlihat Guru Hyun masih mencengkram erat tangan Lee Muqian dan enggan untuk melepaskannya. Dia bermaksud untuk memperkenalkan diri kembali. Ketua tim Huajin mengatakan kepadaku, jika berada di dalam kondisi seperti ini, aku harusnya memperkenalkan diriku lagi, bukan? Aku adalah sipir TRPA. Semua murid terlihat kaget mendengar pernyataan tersebut. Namaku adalah Hyun, tetapi aku tidak menggunakan kekerasan seperti sipir lainnya. Pertama-tama, sepertinya kita perlu bicara di mana saja. Berdua selama 24 jam. Ucap Guru Hyun yang memperkenalkan dirinya kembali tepat di hadapan Lee Muqian. Lee Muqian yang seakan pahamnya apa yang dimaksudkan oleh Guru Hyun pun terlihat berkeringat dan sangat ketakutan. Sementara Guru Hyun yang lagi dan lagi bertingkah seperti psikopat membuatku sangat tertawa puas, berharap si Lee Muqian itu takut sampai ngompol di celana ya kawan-kawannya. Oke, baiklah kawan-kawanku semua, untuk video ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih bagi kawan-kawan semua yang sudah menonton sampai akhir. Nanti kita akan lanjutkan lagi dan kemungkinan saya akan mengupload sebuah cerita baru
Tapi kemungkinan dengan suara AI ya kawan-kawan, soalnya kondisi juga masih kurang enak badan, cuma ya gimana lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.